Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran. Temanya adalah teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu itu sudah dibahas ada beberapa materi, yaitu pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini dari kalian mewakili salah satu untuk memimpin berdoa. Ya, Vinolia, silakan. Kita berdoa dulu. Mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dengan diawali berdoa bisa berjalan dengan lancar. Suara Ibu dapat didengar dari situ? Bisa? Oke. Kalian sudah mengenakan masker semuanya untuk menjaga agar kalian tetap sehat? Ya, jangan lupa gunakan masker, kemudian sering cuci tangan seperti itu ya. Kemudian makan, minum itu juga jangan sampai terlambat, itu harus teratur untuk menjaga kesehatan kalian agar tetap sehat sehingga terhindar dari sakit. Nah, tidak terasa, ternyata kegiatan kalian di rumah itu sudah 6 bulan kurang lebih ya. Ya, jadi hampir 1 semester kalian belajar lewat daring. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan berkenalan terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian itu ada yang belum mengenal Ibu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Sri Utami Ningsi, biasa dipanggil dengan panggilan yaitu Bu Utami atau Bu Tami. Nah, perkenalan Ibu itu kira-kira cukup seperti itu saja ya, sehingga kalau kalian bertemu Ibu di jalan, kalian bisa memanggil tidak usah lengkap Sri Utami Ningsi, tetapi cukup dengan panggilan Bu Tami. Seperti itu ya anak-anak ya. Kedengaran suara dari Ibu? Dengar. Oke. Nah, Ibu akan menyampaikan materi. Nanti yang kira-kira perlu kalian catat, kamu siapkan peralatan antara lain buku tulis, ballpoint, dan yang dibutuhkan kira-kira apa. Nah, tentunya hanya buku dan ballpoint untuk sementara ini ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Ibu akan menayangkan PowerPoint. Di sini judulnya adalah teks laporan percobaan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Kira-kira bisa terlihat dari situ apa tidak ini? Bisa terbaca? Ya, Bu. Oke, kalau sudah bisa terbaca, kamu perhatikan kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Menyajikan tujuan, bahan atau alat
langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lain. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Menulis laporan percobaan yang berisi tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. Anak-anak, tolong diperhatikan dulu, mic-nya dimutkan dulu. Nah, nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya pada akhir pembelajaran. Nah, jadi sementara mikrofonnya dimutkan dulu, oke? Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan problem based learning dengan metode diskusi, ceramah, praktikum, dan presentasi dan model pembelajaran blended learning, peserta didik dapat atau dibaca percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Menurut laporan percobaan yang berisi tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan, dan mendesain laporan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain, yang berisi tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil secara tulis dan lisan. Dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, disiplin, tanggung jawab, cermat, berani, kreatif, santun, dan percaya diri. Sekarang kalian perhatikan, teks laporan percobaan itu dibedakan menjadi 4. Di sini ada pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. 3. Struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat adalah penyusunan teks laporan percobaan. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah eksperimen, merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, dan sosial. Adapun ciri teks laporan percobaan, di sini ada teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah. Teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai realitas atau fakta dan kebenaran dapat diuji. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif.
Dalam teks laporan itu ada beberapa informasi. Yang pertama, judul, objek percobaan, alat, bahan, dan simpulan. Yang kedua, pelaku percobaan. Yang ketiga, tujuan percobaan. Yang keempat, waktu percobaan. Dan yang berikut adalah tempat percobaan serta langkah percobaan. Bisa dilanjut ya? Oke. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan dibedakan menjadi dua. Terbaca tidak dari situ? Oke. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, sekarang perhatikan pula bagian berikut. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Apa objek laporan percobaan tersebut? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Apa hasil yang didapat dalam laporan tersebut? Siapa pelaku percobaan tersebut? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Dan kapan laporan percobaan dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilakukan dan bagaimana langkah percobaan tersebut? Ya, lanjut. Mikrofonnya yang masih berbunyi di mute dulu ya. Menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Nah, ini kesimpulan. Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. 2. Catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, unsur 5W plus 1H. 3. Berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang keempat, pilihlah kosakata, baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, selanjutnya kamu perhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan, sistematika teks laporan percobaan, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Lanjut. Nah, strukturnya, ini strukturnya. Kamu perhatikan bahwa struktur teks laporan percobaan itu dibedakan menjadi dua. Secara umum meliputi klasifikasi pernyataan dan uraian. Nah, bagian umum menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Sedangkan uraiannya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan, dan alat. Bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Sistematika teks laporan percobaan. Kamu perhatikan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Kamu perhatikan. 1. Judul. 2. Objek. 3. Pelaku percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Tujuan. 6. Bahan atau alat. Yang ke-7. Langkah. 8. Hasil laporan percobaan.
simpulan, dan 10 daftar pustaka. Muhammad Ubay, itu diemut dulu ya, Ubay. Diemut dulu. Ibu lanjut. Kalian perhatikan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok. 2. Menggunakan kata tugas hubungan logis. 3. Menggunakan kalimat aktif. 4. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 5. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. 6. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. 7. Menggunakan kata benda dan frase benda dibandingkan kata ganti orang. 8. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Penyusunan teks laporan percobaan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Kalian perhatikan yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. 3. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 4. Menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Kalian perhatikan, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, itu untuk materi teks laporan percobaan. Sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Silakan. Nur Sismita barangkali? Bu, Iya. kalau memperbaiki kata itu apa? Memperbaiki kata. Nah, Sismita, Nur Sismita ya, perhatikan. Memperbaiki kata. Kata yang dipakai agar tidak menyinggung perasaan seseorang tentunya harus menggunakan kata yang halus. Jadi tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, di sini dalam membuat laporan, teks laporan, karena akan dibaca oleh khalayak ramai, maka kata yang digunakan itu juga harus baku. Jadi kata yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu seperti itu, Sis. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, yang lain? Bu. Bisa. Bisa ya? Ada lagi? Gak ada. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan contoh
teks laporan percobaan. Nah, ini contohnya. Untuk contoh teks laporan percobaan yang Ibu buat, ini cara membuat taplak meja. Kenapa Ibu memilih taplak meja? Di sini tujuannya adalah supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat taplak meja ini mudah sekali bisa didapat di lingkungan kita. Jadi gampang mencarinya. Alatnya 1 jarum dan benang, 2 pensil, gunting, dan kertas. Yang ketiga, jangka. Adapun bahannya cukup membutuhkan 2 meter kain perca. Langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Yang kedua, tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain perca ulang hingga 60 bulatan. Yang ketiga, jahit pinggirnya, kemudian tarik, lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Yang keempat, rangkaikan bulatan satu dan bulatan yang lain, lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. 5. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. 6. Kemudian sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Sekarang menuju ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu membuat taplak meja tidak sulit, namun harus sabar, telaten, dan ulet dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki, sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Nah, materi sudah selesai, contoh sudah Ibu berikan. Silakan sebelum Ibu akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ibu persilakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Iya. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, ternyata kalian bagus ya. Jadi apa yang Ibu terangkan dari awal sampai akhir sudah bisa diterima dengan baik. Sudah cukup jelas ya? Tidak ada yang bertanya? Ibu tanyakan sekali lagi. Ibu beri kesempatan sekali lagi, barangkali masih ada yang belum jelas dari penjelasan Ibu. Oke, kalau tidak ada, maka Ibu anggap materi ini sudah selesai. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian nanti kerjakan tugas seperti pertemuan yang lalu, bahwa tugas adalah kamu boleh menentukan sendiri apa yang akan kamu buat. Kalau hari ini Ibu memberikan materi cara membuat taplak meja, nah kalian sudah mendapatkan gambaran seperti apa sih
Nah, mudah-mudahan kelak setelah kalian lulus dari SMP, kalian bisa mempraktikannya dan sebagai peluang usaha kalian bisa dipasarkan. Seperti itu ya. Ya. Kalian bisa memberikan kesimpulan apa yang telah kamu dapatkan pada pagi hari ini. Fionalia barangkali mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang kamu dapatkan pada pagi hari ini. Bagaimana menurut Fionalia? Anggi Eka? Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Itu, Bu. Oke. Nursismita. Kita jadi tahu apa itu pengertian teks laporan percobaan. Terus apa saja pengertiannya, strukturnya, ciri-cirinya. Dan tadi udah diujikan. Alhamdulillah, berarti Nursismita sudah jelas apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang lain pun sama, seperti itu ya? Ya, Bu. Oke, baik. Jadi kalian silakan nanti bisa membentuk kelompok lagi, membuat materi teks laporan percobaan, kira-kira apa yang akan saya praktikkan nanti. Kalau kemarin kalian sudah ada yang bisa membuat bunga, kemudian ada yang mempraktikkan telur asin seperti apa yang Ibu contohkan pada pertemuan yang lalu. Seperti itu ya. Jadi pertemuan hari ini untuk teks laporan percobaan adalah pertemuan terakhir. Nah, untuk tugas akan Ibu kirimkan tugasnya itu nanti melalui WA grup kelas. Kemudian karena waktunya juga sudah selesai, materinya sudah selesai, maka silahkan kalian untuk pertemuan yang akan datang mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan harian. Paham ya? Ibu. Oke. Prakteknya membuat apa? Praktiknya membuat apa? Nah, Agung boleh mempraktekkan apa? Jadi mampunya apa? Agung mempunyai inspirasi apa? Dan Bu, praktikkan. Saya Febri, Bu, bukan Agung. Oh, yang bertanya Pepi. Oh iya, maaf. Pepi, ya Pepi, bagus sekali pertanyaan kamu ya. Jadi silakan. Nanti Pepi mau apa? Mempraktekannya. Terserah Oke? berarti, Bu. Bagus ya. Bu, kelompoknya 4 nggak apa-apa, Bu? Kelompoknya terdiri dari 4 anak, boleh. Jadi 2 maksimal anak saja boleh, Bu. maksimalnya 5 anak, jangan terlalu banyak seperti itu. Kalau 2 boleh, Bu. Hanya 2. Boleh. Ya, kalau 2 mencoba mencari yang lain seperti itu. Bu. Ya, Berarti 4 nggak apa-apa, Bu? boleh. Maksimalnya 5. Jadi 4 boleh. Karena kelompok diusahakan ya jangan perorangan, namanya juga tugas kelompok. Untuk tugas sudah cukup ya? Kelompoknya Ibu. Kelompoknya kenapa? kelompoknya yang ikut jom ini, Bu. Apa enggak? Boleh, iya. Kelompoknya ini kan kebetulan satu kelas. Pada jaringan, Bu. Ya kebetulan hari ini. Oh iya, Ibu tadi belum menanyakan siapa yang belum hadir ya. Kira-kira ada yang tahu tidak yang tidak hadir hari ini? Fadli. Fadli tidak hadir, ya mudah-mudahan ketidakhadirannya Fadli itu bukan karena sakit ya. Kita doakan semoga pertemuan yang akan datang ulangan harian bisa mengikuti. Ulangannya tentang teks percobaan. Ulangannya tentang materi yang hari ini Ibu sampaikan. Sudah cukup? Jelas semuanya?
Ya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan hari ini Ibu akhiri bahwa kesimpulannya membuat kegiatan tentang teks laporan percobaan mengenai tujuan, ciri, langkah kalian sudah mengetahui. Jadi apa yang disebut dengan teks laporan percobaan? Ciri-cirinya bagaimana? Kemudian langkahnya bagaimana? Strukturnya apa saja sih? Nah, ini kesimpulannya seperti itu, bisa dipahami oleh semuanya. Seperti itu ya. Kemudian, Ibu tetap mengingatkan kepada kalian itu belajar di rumah. Karena apa? Bahwa sekolah belum diperbolehkan untuk pembelajaran luring. Jadi pembelajarannya tetap daring. Nah, tolong kamu perhatikan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan seperti itu. Ya, pesan Ibu hanya itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Jelas ya? Oke, pertemuan pada pagi hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.